Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Auli Rahma dari kelas 1E dengan NIM S1 dan 022131 akan mempresentasikan materi mengenai landasan pendidikan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat dan bernilai guna. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Lalu pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dilihat sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang senantiasa menuntun kekuatan kodrat mereka agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah Thomas Groom. Pendidikan dapat dilihat sebagai aktivitas politik bersama peziarah yang dengan sengaja dan terarah mendampingi manusia dahulu, sekarang, dan nanti. Lalu, apa sih fungsi dari landasan pendidikan itu? Nah, yang pertama adalah sebagai acuan atau tolak ukur atau acuan konsep dan teori bagi setiap pendidik dalam praktik pendidikan. Yang kedua, sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Yang ketiga, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Keempat, mendorong pemikiran kritis terhadap teori-teori pendidikan sehingga bisa memilah mana yang bisa dipraktikkan dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Lalu, membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktek belajar mengajar. Lalu, adapun tujuan landasan pendidikan. Yang pertama, membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan kuat. Untuk itu diperlukan landasan atau fondasi yang kuat pula. Lalu, dengan adanya landasan pendidikan diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam studi berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Adanya landasan pendidikan yang ditetapkan, diharapkan pendidikan tersebut bisa mencetak sumber daya manusia yang cerdas. Terakhir, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret dalam melaksanakan praktik pendidikan. Nah, kita masuk dalam apa saja landasan-landasan pendidikan itu. Yang pertama, ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sehubungan dengan itu, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik menunjukkan kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Karena itu, proses pendidikan untuk menunjukkan siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukan. Ketiga adalah landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya, dengan landasan hukum segala hak dan kewajiban pendidik dapat terpelihara. Lalu yang keempat adalah landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan yang timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan formal,
informal maupun non-formal. Yang kelima, landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya. Pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara-cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Yang keenam adalah landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan teknologi dan seni. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, yang ketujuh adalah landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa menghasilkan ekonomi. Semua akan terwujud jika suprastruktur dan infrastruktur saling mendukung. Lalu yang kedelapan ada landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari satu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Nah, yang terakhir adalah landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyerup pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Nah, tanpa landasan, praktik pendidikan tidak jelas arahnya dan itu akan menimbulkan masalah serta kesenjangan pendidikan antar manusia. Nah, selanjutnya adalah ulasan artikel. Berdasarkan artikel yang saya ambil, dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya gratis, karena pemerintah kita hanya menggratiskan kegiatan belajar mengajar saja. Sedangkan seperti biaya sekolah, seragam, dan alat tulis masih dibebankan kepada pihak siswa-siswinya. Pendidikan di Indonesia masih saja selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang kompleks yang membuat mutu pendidikan di Indonesia terbilang rendah. Di Indonesia masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Selaras dengan dunianya Ki Hajar Dewantara, pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, namun bisa diakali dengan siapa yang seharusnya diberi biaya pendidikan yang berkualitas agar orang yang kurang mampu dapat mengenyam pendidikan yang ada. Maka, sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahan yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Hal ini berhubungan dengan landasan ekonomi yang menyatakan bahwa pendidikan yang bagus akan tercapai jika suprastruktur dan infrastruktur saling mendukung di semua sekolah. Nah, selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang akan saya lakukan sebagai pendidik untuk mengimplementasikan landasan pendidikan. Nah, berdasarkan tujuan dari landasan pendidikan, saya akan mencoba untuk mewujudkan murid yang berbudi luhur dan berguna bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar dengan cara selalu berusaha untuk memberikan pendidikan karakter di setiap pertemuan bila ada kesempatan. Lalu, mencoba mengembangkan potensi akademik
dari setiap peserta didik dengan menerapkan cara belajar yang inovatif dan kreatif. Hal lain yang akan saya lakukan sebagai pendidik adalah dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dengan begini, saya akan menjadi lebih paham atau lebih tahu bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi para murid saya nanti. Lalu, saya akan memperlakukan semua murid saya nanti dengan sama terlepas dari perbedaan ras, agama, budaya, maupun latar belakang ekonomi. Nah, untuk saat ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang apa saja yang akan saya lakukan sebagai pendidik untuk mengimplementasikan landasan pendidikan. Jika nanti suatu saat nanti saya mendapatkan ide yang lebih bagus dari ini untuk mengimplementasikan landasan pendidikan, maka saya akan melakukannya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.